Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Arano Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan video materi tentang manajemen operasi. Ini saya ambil dari bukunya Heiser et al. Operations Management, Sustainability and Supply Chain Management. Yang akan saya bahas kali ini adalah bab 5 berkaitan dengan perancangan produk, barang, dan jasa. Jadi ketika kita bicara tentang desain produk itu sebenarnya tidak melulu hanya barang atau goods ya, itu untuk perusahaan dagang atau manufaktur, perusahaan manufaktur terutama, tetapi juga services atau jasa. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa itu juga perlu memikirkan bagaimana mereka nantinya akan merancang layanan atau jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Nah, nanti akan ada beberapa video yang terkait dengan pembahasan saya ini. Ada sekitar 7-8 video nanti. Oke, di video yang pertama nanti yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan tujuan pembelajarannya apa saja yang akan kita capai dari pembahasan materi ini. Kemudian outline bab 5 yaitu isinya apa saja. Serta nanti yang terakhir dari video yang pertama ini adalah pembahasan kasus dari suatu perusahaan yang sudah menerapkan strategi pendesainan produk sehingga perusahaan tersebut dapat meraih keunggulan kompetitif. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu outline dari bab 5 ini. Bab 5 berkaitan dengan desain produk, barang, dan jasa. Ada beberapa hal yang nanti bisa didiskusikan bersama. Yaitu yang pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, kasus dari suatu perusahaan yang bernama Regal Marine. Ini perusahaan pembuat kapal. Nanti akan kita lihat bagaimana Regal Marine ini bisa meraih keunggulan kompetitif dengan menerapkan strategi desain produk. Kemudian materi yang pertama nanti bicara tentang goods and services selection. Ini nanti di sini nanti kita akan melihat bagaimana sih caranya perusahaan itu untuk membuat atau melahirkan produk atau layanan yang baru. Atau lebih tepatnya bagaimana perusahaan itu sebelum melahirkan produk yang baru, mereka akan menentukan dulu produk dan layanan seperti apa ya, yang akan diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Baru kemudian nanti di bagian kedua kita akan bicara tentang generating new products. Di sini nanti yang akan kita lihat adalah sebenarnya kalau perusahaan itu mau meluncurkan produk yang baru, ya, karena setiap produk itu ada umurnya, ya, maka faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi lahirnya produk yang baru, itu nanti akan kita bahas di materi yang kedua ini, generating new products. Kemudian product development, pembahasan berikutnya, ini kita akan melihat ketika produk itu sudah diluncurkan ke pasar, kemudian bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan perusahaan untuk melakukan pengembangan produk yang mereka miliki. Karena bagaimanapun yang namanya pengembangan produk itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan, terutama terkait dengan kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Kemudian nanti materi yang keempat, issues for product design. Di sini nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana perusahaan itu bisa melakukan perancangan atau pendesainan produk. Ya, nanti kita mengenal ada beberapa jenis desain produk di sana, termasuk
ketika perusahaan akan melakukan pendesainan produk atau perancangan produk dengan berbantuan komputer ya, atau yang sering disebut dengan computer aided design and computer aided manufacturing. Nanti akan kita bahas di sini di video yang kelima. Kemudian nanti video yang keenam kita akan bicara tentang product development continuum. Ya. Di materi ini kita nanti akan mendiskusikan berkaitan dengan sebenarnya bagaimana perusahaan itu nanti bisa melakukan pengembangan produk. Jadi ini sebenarnya masih terkait dengan yang sebelumnya, tetapi yang kita lihat di sini secara lebih spesifik berkaitan dengan sebenarnya strategi secara detail seperti apa yang perlu dijalankan oleh perusahaan ketika mereka akan melakukan pengembangan produk yang secara lebih berkelanjutan kan gitu. Kemudian materi berikutnya defining product. Defining product di sini nanti yang akan kita diskusikan berkaitan mengenai bagaimana perusahaan itu bisa mengambil keputusan ya, mengenai produk dan jasa apa yang akan diluncurkan ke pasar, yang akan diberikan ke konsumen. Kemudian materi berikutnya documents for production. Di sini nanti yang akan kita bahas adalah terkait dengan sebenarnya ketika ketika produk itu sudah siap untuk diproduksi ya, dan nanti akan masuk ke proses produksinya, dokumen-dokumen apa saja ya, yang diperlukan sehingga nanti proses produksi itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian nanti video berikutnya service design. Ya, kalau service design ini sebenarnya hampir serupa dengan pembahasan mengenai desain produk gitu kan. Tetapi memang service design ini mendapat porsi tersendiri karena ini untuk mengakomodasi bagaimana perusahaan jasa itu bisa mendesain layanan atau jasa yang akan mereka berikan kepada pelanggan. Kemudian berikutnya adalah application of decision trees to product design. Seperti namanya decision tree, pohon keputusan. Jadi yang akan dibahas di sini nanti adalah bagaimana perusahaan itu bisa mengambil keputusan yang baik terkait dengan desain produk ya, dengan menggunakan konsep decision tree. Nanti akan kita lihat decision tree itu seperti apa. Kemudian yang terakhir itu kita akan membahas mengenai transition to production. Jadi ini sebagai penutup dari chapter 5, ketika perancangan itu sudah selesai, maka berarti kan produk yang didesain itu kemudian sudah siap untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses produksi. Nah, kira-kira itu nanti yang beberapa hal yang akan kita bahas. Jadi nanti silakan disimak rangkaian-rangkaian video yang ada. Bisa jadi nanti beberapa materi jadi satu video. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama diharapkan kita mampu menjelaskan konsep siklus hidup produk. Jadi tujuan pembelajaran pertama ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa produk itu juga punya umur ya. Produk itu bisa lahir dan kemudian bisa mati kan gitu ya. Maka diharapkan dengan materi ini ya, tujuan pembelajaran yang pertama dapat tercapai, yaitu kita bisa menjelaskan konsep siklus hidup produk itu seperti apa. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, describe a product development system. Ya, diharapkan kita bisa, ini nanti video yang kedua, diharapkan, video yang ketiga ya, video yang kedua nanti ini, LO1. Video yang ketiga nanti kita akan bicara tentang, atau kita bisa memahami bagaimana caranya mendeskripsikan
sistem pengembangan produk. Nanti akan kita lihat sistem pengembangan produk itu sistem yang seperti apa. Kemudian nanti video berikutnya, video yang keempat, terkait dengan House of Quality. Ini sebagai salah satu bagian dari pengembangan produk. Jadi tujuan pembelajaran yang berikutnya yang diharapkan dapat tercapai adalah kita bisa memahami bagaimana konsep House of Quality itu bisa diterapkan di perusahaan dalam rangka untuk menghasilkan produk yang baik bagi konsumen. Kemudian learning objective yang keempat untuk video yang kelima, explain how time-based competition is implemented by operations management. Ya, jadi ketika kita merancang produk, nanti diharapkan kita bisa memahami terkait dengan pengembangan produk ya, bagaimana pengembangan produk ini terkadang identik dengan bergulirnya waktu, ya maka bagaimana caranya perusahaan itu bisa mengembangkan produk sesuai dengan waktu yang sudah mereka tentukan. Ya, ini yang tujuan keempat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima, describe how goods and services are defined by operations management. Ya, diharapkan kita bisa memahami ini, bagaimana produk barang dan jasa itu dibentuk ya, atau dapat dijelaskan oleh perusahaan. Kemudian yang ke-6, tujuan ke-6, describe the documents needed for production. Ya. Ini video yang ke-7 nanti rencananya untuk learning objective yang ke-6, yaitu menjelaskan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan pada fase proses produksi. Kemudian video berikutnya, explain how the customer participates in the design and delivery of services. Ini nanti diharapkan kita dapat menjelaskan bagaimana sih caranya pelanggan itu dapat berpartisipasi dalam hal perancangan dan delivery dari suatu jasa. Kemudian video yang terakhir, bagaimana menerapkan pohon keputusan. Ya, jadi apply decision trees to product issue ya. Bagaimana nanti perusahaan bisa menerapkan decision tree ini atau pohon keputusan ini untuk mengambil atau menghasilkan keputusan-keputusan terkait dengan produk-produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kira-kira itu outline materi dan beberapa rangkaian video yang bisa saya berikan. Ya, maka nanti silakan disimak beberapa video yang akan muncul terkait dengan manajemen operasi. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bagian terakhir dari video pertama ini akan menjelaskan kasusnya. Kasus ini dialami oleh suatu perusahaan penghasil kapal, ya, bermacam jenis kapal yang sudah dihasilkan, yaitu nama perusahaannya Regal Marine. Dengan judul kasus Product Strategy Provides Competitive Advantage at Regal Marine. Jadi di sini nanti yang akan kita lihat bagaimana perusahaan Regal Marine ini menerapkan strategi produknya sehingga mereka bisa meraih keunggulan kompetitif di antara para pesaingnya. Oke, bagian yang pertama yang mau saya jelaskan adalah company background dulu, ya, latar belakang perusahaannya seperti apa, dan ini ada tampilan tangkapan layar atau screenshot dari websitenya yang saya ambil tadi ya. Oke, yang perlu kita tahu seperti yang tertulis di buku juga, Regal Marine ini adalah perusahaan ketiga, perusahaan penghasil atau produsen kapal ketiga terbesar di dunia. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa Regal Marine ini bisa dibilang sebagai perusahaan yang sudah sangat besar dan sangat mapan kan gitu ya. Dan dari aktivitas mereka selama ini tercatat bahwa perusahaan ini sudah melakukan banyak ekspor ke 30 negara termasuk ke Rusia dan Cina.
Jadi bisa dibayangkan ketika dia sudah melakukan ekspor ke 30 negara, ini kan berarti memang produk yang mereka hasilkan itu tingkat penerimaan pasarnya sangat besar kan gitu. Nanti kalau teman-teman explore website mereka akan bisa terlihat bahwa ternyata memang sangat layak kalau disebut sebagai perusahaan papan atasnya produsen kapal, karena di websitenya itu sudah terlihat ketika masuk ke produk ya, sudah terlihat banyak sekali varian-varian produk kapal yang mereka hasilkan. Nah, kemudian di poin yang ketiga, almost 1/3 of its sales are overseas. Jadi sebanyak lebih dari sepertiga penjualan mereka itu penjualan ke luar negeri. Maka ini bisa dibayangkan bahwa Regal Marine ini pada akhirnya istilahnya adalah bisa leading, ya, bisa menjadi yang termasuk perusahaan papan atas ketika bicara tentang produsen kapal. Nah, ini background-nya dulu, latar belakang dari perusahaan Regal Marine yang akan kita bahas kasusnya. Nah, kemudian saya masuk ke bagian yang kedua. Ini memang dari kasus yang ada di bukunya Hester ini memang saya pisah-pisahkan ya, saya pilah-pilah menjadi beberapa bagian. Bagian yang kedua adalah filosofi dari Regal Marine terkait dengan produk. Regal Marine menyadari bahwa desain produk itu penting. Ya, maka di sini yang poin pertama yang saya tuliskan seperti yang tertulis di buku adalah product design is critical in the highly competitive pleasure boat business ya. Jadi desain produk itu menjadi sesuatu yang sangat penting terutama dalam konteks perusahaan-perusahaan penghasil kapal-kapal yang memang digunakan untuk rekreasi. Jadi kalau dilihat dari beberapa gambar yang saya ambil dari website mereka ini, ya, kapal-kapal yang mereka hasilkan itu memang kapal-kapal yang fokus utamanya adalah untuk rekreasi atau aktivitas berwisata gitu ya, seperti ini kapal-kapalnya. Nah, Regal Marine menyadari hal itu bahwa yang namanya desain produk ini jadi sangat penting di industri mereka, di industri kapal-kapal yang digunakan untuk berwisata atau untuk beraktivitas yang berkaitan dengan pleasure gitu ya. Kenapa menjadi penting? Karena konsumen nanti akan sangat memilih kan gitu ya. Misalkan saya konsumen nih, kalau saya ingin berwisata dengan menggunakan kapal, pasti saya akan mencari kapal yang nyaman, ya, yang fiturnya lengkap, ya kan, desainnya bagus dan nyaman untuk berwisata. Itu kan menjadi sesuatu yang penting. Nah, Regal Marine menyadari itu. Maka apa yang mereka lakukan? Di bagian berikutnya di sana juga tertuliskan Regal Marine itu secara rutin itu meluncurkan produk yang baru. Introducing new models. Bahkan di buku disebutkan we are introducing 6 new models in this year alone. Dalam 1 tahun itu mereka bisa melahirkan 6 produk baru. Tentu bukan hal yang gampang bagi suatu perusahaan untuk meluncurkan 6 produk baru dalam waktu 1 tahun. Tetapi Regal Marine mau melakukan hal itu karena mereka sadar bahwa sekali lagi yang namanya desain produk itu penting untuk bisnis mereka, terutama dalam persaingan industri yang seperti yang mereka jalani. Kenapa? Karena kalau desain kapalnya itu aja, konsumen kan juga pasti mikir gitu kan, kok ternyata desain kapalnya sama terus, fitur-fiturnya juga nggak ada perkembangan. Nah, tentu itu akan dihindari oleh konsumen. Nah, ini yang akan kita bahas sebenarnya. Ini yang terkait dengan materi kita. Kalau Regal Marine itu secara rutin bisa menghasilkan produk yang baru, terus bagaimana sih cara mereka melakukan pendesainan produk mereka? Nah, ternyata untuk desain produk mereka sudah menggunakan bantuan komputer. Ya. Maka di sana disebutkan dari kasusnya itu bahwa Regal Marine itu menggunakan bantuan perangkat lunak 3D Computer Aided Design. Jadi ketika merancang kapal,
dengan menggunakan software ini, maka nanti rancangannya atau desainnya itu bisa sangat detail. Mau berinovasi seperti apapun, ketika dituangkan dalam desain, nanti akan bisa langsung terlihat wujudnya seperti apa. Bahkan ketika nanti dirender dalam bentuk 3 dimensi, akan kelihatan dari berbagai sisi, kira-kira nanti kapal yang baru itu wujud realnya seperti apa. Nah, ini akan memberikan banyak manfaat sebenarnya ketika perusahaan merancang produknya menggunakan komputer. Manfaatnya apa? Di sini yang sudah saya tuliskan, yang pertama reduce time and cost. Ini jelas. Kalau mendesain menggunakan perangkat lunak, menggunakan komputer, ya, waktu yang diperlukan kan lebih cepat daripada perusahaan harus merancang dulu secara fisik, kemudian ternyata nanti ada kesalahan harus diganti lagi rancangannya dan lain sebagainya. Itu akan memakan banyak waktu. Tapi kalau pakai komputer, ya pakai software desainnya, ketika terjadi kesalahan, misalnya bentuknya kurang pas dan lain sebagainya, kan bisa langsung diganti saat itu juga. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perancangan produk menjadi lebih sedikit. Cost-nya juga akan bisa berkurang. Cost yang dikeluarkan untuk desain produk. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kalau perusahaan itu merancangnya tidak pakai software, ya misalnya langsung bikin contoh fisiknya gitu, ya kan? Ternyata ada yang salah nih, kan harus diubah lagi, nah kan keluar uang lagi nanti. Sementara kalau pakai komputer kan seperti ilustrasi saya tadi, kalau terjadi kesalahan ya tinggal diedit saja di komputernya. Nanti tidak akan perlu keluar banyak cost untuk perubahan desain produk itu. Kelebihan lainnya yang paling penting adalah ketika sudah menggunakan software dalam merancang produk, maka perusahaan itu bisa menghasilkan produk yang superior, produk yang kualitasnya sangat baik. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan di awal, ketika merancang menggunakan software itu, apalagi bisa bentuk 3 dimensi, sudah akan bisa langsung dilihat kira-kira nanti wujud barangnya seperti apa. Nah, kemudian bagaimana proses manufakturnya? Ternyata proses manufaktur yang dilakukan oleh Regal Marine itu juga proses yang sangat berkualitas kan gitu ya. Yang pertama yang saya highlight di sini adalah hand produce for some parts. Beberapa bagian dari kapal yang mereka hasilkan itu dirancang atau bukan dirancang, diproduksi atau dibuat menggunakan tangan. Tidak pakai mesin atau robot. Nah, kenapa ini menjadi keunggulan? Karena ketika perusahaan itu membuat produk dengan menggunakan tangan, ya karyawannya langsung yang memproduksi, bukan diproduksi oleh robot atau mesin, maka kualitasnya bisa terjaga dan bisa lebih eksklusif sebenarnya. Kalau teman-teman amati juga, misalnya nih ya, perusahaan-perusahaan mobil papan atas nih seperti Ferrari itu beberapa produknya juga hand produce, diproduksi oleh karyawan secara langsung, tidak banyak melibatkan mesin atau robot. Mesin atau robot nanti akan dilibatkan ketika proses assembly atau perakitan. Oke, kemudian poin yang kedua yang saya tulis di sini, assembly line to combine all parts ya. Ketika ada beberapa produk yang diproduksi dengan secara langsung oleh karyawan, maka di bagian lain dari proses produksi ya, yaitu ada proses perakitan. Ya, proses perakitan ini menggabungkan beberapa bagian. Jadi beberapa bagian itu dibuat dulu sendiri-sendiri, baru kemudian dirakit menjadi satu bentuk yang utuh. Kemudian poin yang ketiga, just in time basis for wooden components. Kalau kita melihat kapal, itu kan kadang ada beberapa bagian yang bahan bakunya kayu, ya kan? Nah, maka Regal Marine juga menerapkan itu, ada beberapa bagian yang bahan bakunya adalah kayu, dan agar proses produksi mereka lebih efisien, untuk persediaan komponen yang berbasis kayu tadi itu menggunakan konsep just in time. Ya, teman-teman karena dari akuntansi tentu paham ya just in time itu apa. Intinya just in time itu adalah perusahaan akan melakukan penyetokan bahan baku ketika akan melakukan proses produksi. Keunggulan dari just in time adalah
perusahaan tidak perlu menyimpan bahan baku yang banyak dalam waktu lama, ya, karena bahan baku hanya akan dipesan ketika proses produksi akan dilakukan. Nah, kalau perusahaan tidak perlu menyimpan bahan baku dalam jangka waktu yang lama, kan juga keuntungan lainnya adalah biaya penyimpanannya bisa berkurang. Nah, kemudian bagian terakhir yang saya highlight untuk proses manufakturnya Regal Marine adalah inspection of finished products. Setiap kali proses produksi selesai, mereka sudah punya standar kualitas tersendiri untuk produk-produk mereka, maka mereka pasti melakukan inspeksi dari produk-produk yang sudah jadi. Apakah fitur-fiturnya bisa berfungsi dengan baik, apakah kapalnya sudah memenuhi standar keamanan tertentu, dan lain sebagainya. Ini wajib dilakukan untuk menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan. Nah, kira-kira itu penjelasan saya mengenai kasus yang dialami Regal Marine. Yang mau saya sampaikan di sini terkait dengan materi perancangan produk dan jasa adalah bahwa Regal Marine itu sadar strategi produk itu penting. Dan kemudian mereka menerapkan itu, mereka rutin meluncurkan produk yang baru sehingga konsumen tidak akan bosan dengan produk mereka. Kemudian mereka juga melakukan aktivitas perancangan yang sangat baik dengan menggunakan software sehingga bisa menghasilkan produk yang sangat berkualitas, terutama jika dibandingkan dengan kompetitornya. Dan proses manufaktur mereka, proses manufaktur yang mereka lakukan itu juga proses yang bisa dibilang sangat menjaga kualitas. Nah, maka ini sebagai pengantar sebelum nanti akan kita bahas secara detail berdasarkan teori sebenarnya konsep desain produk itu bagaimana. Oke, terima kasih sudah menyimak video yang pertama ini. Nanti kita akan ketemu di video berikutnya. Kita akan membahas mengenai ini, ya, bagaimana memilih barang dan jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya.